kembali lagi di Devdagri, Dewan Pandit Dalam Negeri bareng gue Vaniko Soekarno. Yang jelas hari ini gue nggak sendirian, seperti biasa ditemani oleh Om Yuke dan Mas Hanif. Halo Vino. Lama nggak duet ya? Hah? Lama nggak duet ya? Udah lama nih nggak Gue duet ingetnya Vino aja. Lupa gue. Makanya tadi tuh lihat Vino di mana nih? Oh ternyata di Bandung. Banyak side job ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke Liga 1 ya, kita mau mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada PSM Makassar yang kemarin berlaga di AFC, walaupun kalah ya, kalah 5-2 lawan Kuala Lumpur City FC. Walaupun sempat mengejar ketertinggalan 3-2, menjadi kalah 5-2. Ini ada apa nih? Sempat mengejar, tiba-tiba kalah. On the track atau salah taktik atau mental bermain di tandang gitu. Ya, kalau melihat dari kita statistik ya, jadi kita tahu bahwa Kuala Lumpur memang di atas PSM ketika itu di laga itu. Mereka total paling nggak ada 19 peluang, sementara PSM itu hanya sekitar 8. Sedikit. Di sini sudah bisa dilihat bagaimana memang dalam hal ini ada yang berbeda dengan PSM. Saya melihatnya memang tidak adanya Zoran sangat berpengaruh. Berpengaruh ya? Ya, begitu ada bola-bola udara, belakang tidak sesolid ketika tampil di Liga. Nggak ada Yuran Fernandes, nggak ada Agung Manan. Ini Om Yuke sangat berpengaruh di belakang dari PSM. Iya pastilah. Pasti Mereka kan dalam 5 laga sebelumnya di kompetisi domestik luar biasa ya penampilannya ya. Mereka sebelum kalah dari terakhir lawan apa ya? Dia praktis belum terkalahkan ya? Belum, Ya. belum. Makanya jadi Tandangnya 2 kali menang. Iya. Wih, the best tandang nih TSM. kemarin yang terakhir kalah itu Madura United ya. Iya, Madura. Sebelumnya kan hanya ada 2 tim yang belum terkalahkan, Madura sama PSM. Sekarang tinggal PSM yang terkalahkan. Nah, kalau berkaca pada performa mereka di track awal musim ini luar biasa dan menjanjikan, walaupun skuadnya sebenarnya lebih banyak didominasi pemain-pemain daerah, putra-putra lokal. Lokal pride lah istilahnya. Kalau yang lagi rame. Setuju gua. Bangga dengan local pride. Nah, ini kan masalahnya kalau di AFC Cup ini atau di kompetisi yang sifatnya turnamen yang pendek ya, itu memang dituntut setiap performa pemain tuh dalam posisi yang peaknya gitu loh. Nah, ini kan dalam situasi sekarang di mana PSM fokusnya harus terbelah, ini juga mempengaruhi juga konsentrasi mereka. Jadwal gitu. ya. Barangkali itu sih. Nah, kelihatan juga mereka sepertinya memang lebih fokus ya untuk bisa berada di level atasnya dari Liga 1. Liga 1. Bukan berarti nggak penting sih, karena bagaimanapun kan itu juga Tapi prestis juga. memang beda banget, tidak adanya Zoran ya. Di Liga 1, striker sehebat yang kasta-kasta atas ya, yang di klub atas, itu pasti kesulitan melewati Zoran. Yuran, Tapi kemarin ada tidak ada yang istimewa dilihat dari strikernya Kuala Lumpur City. Kuala Lumpur ya. Kalau saya yakin kalau misalnya ada Zoran, sudah pasti ada beda. Agung Manan. Dan yang beda lagi, ketika depan menduetkan Everton dengan Pluim ya. Pluim. Padahal biasanya Pluim agak ditarik ke belakang. Ketika itu menjadi duet di depan, agak berbeda lagi. Agak berbeda. Ya. Strategi yang berbeda ya, membuat hasil yang berbeda. Ini bukan berarti skala prioritas ya, tapi perbedaan itu ternyata membuat dampak yang kurang begitu mulus begitu. Masih lama perjuangan dari PSM karena harus fokus juga di Liga 1 ya. Ini poinnya saat ini ada di poinnya 13. Besok PSM harus fokus lagi menghadapi Persib tanggal 29 Agustus. Nah, ini menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan juga dan mempunyai rekor tandang yang oke. Nah, jika berhasil mengalahkan Persib, bukan nggak mungkin besok akan memimpin klasemen Liga 1 ya. Sementara Persib ekspektasinya tinggi lagi setelah kalah lagi, apalagi ada Luis Milla. Nah, nih klasemen sementara Borneo FC berhasil memecaki dan menggeser Madura United ya di peringkat 2. Kemarin kalah tuh Madura United. Kemudian Borneo FC kekalahan pertama Madura. Kekalahan pertama Madura. Kita singgung Borneo FC ya. Nah, ini juga hasilnya kemarin kita lihat Borneo FC mengacak-acak Dewa United 3-0. Ini raja kandang ya Borneo FC ini ya. Jadi dari 4 penampilan semua disikat habis dengan kemenangan. Wow. Nah, besok tapi sebelum menghadapi laga besok ini kalau kita lihat Borneo FC ini kalau di kandang memang begitu mainnya ya. Spartan, daya juangnya tinggi gitu. Ya, gejala itu ada mulai musim ya. Bagaimana mereka tampil di final Piala Presiden. Memang auranya beda waktu itu. Mereka agak terlihat ketika masuk lapangan agak tegang ya, karena sebelumnya ketika harus melawan di Arema di home di Malang kan. Dan memang kalau gue ngelihatnya gini, dibandingkan laga-laga Borneo sebelumnya sebelum partai puncak, ini sangat berbeda. Mereka tertekan, tapi terbukti mereka begitu itu bisa diminimalisir ketika tampil di Liga. Mereka bisa dominan. Oke. Kuncinya ada 3 sih. Apa nih? Ketika ada Bustos, Lillipali, sama Pato. Ketika tiga-tiganya bagus, tim menang.
Lali Bustos Pato. Oke. Besok nggak ada Javlon sama si Kehiro sih karena akumulasi. Itu dia itu. Kita akan lihat ya bagaimana ininya soliditas timnya ya. Karena sebenarnya mereka pakai pemain yang sama gitu. Mereka nggak banyak melakukan perubahan komposisi pemain. Intinya itu aja. Memang ada 12 atau sebenarnya mereka main mungkin dengan 15 pemain ya. Artinya pergantiannya itu ya di rentan apa di rentang pemain itu aja gitu. Artinya Gue pernah sedikit riset ya. Jadi Borneo itu sama dengan Barito. Sampai dekan pekan kelima, ada 9-10 pemain yang selalu diturunkan sebagai starter. Nggak berubah. Itu dia. Itu salah satu kunci untuk jaga stabilitas menurut gue dan Milo. Masalahnya kan ada 34 pertandingan, Bro. Iya, ini kan start ini penting juga ya. Start ini penting terutama untuk pelatih supaya nggak cepet-cepet dipecat. Jadi dia harus ciptain formula komposisi pemain yang ajak dulu yang bisa menyamankan dan mengamankan posisi dia. Bahasanya kok biar nggak dipecat namanya. Karena pemain banyak yang dipecat. Iya, nanti kita akan bahas pelatih-pelatih yang dipecat, tapi kita fokus Borneo dulu nih. Tapi terlepas dari itu, gue mau buka tahannya, memang Borneo ini sebetulnya Niko bukan cuma jago di kandang, tapi memang mainnya merangsang. Dia main di kandang lawan pun juga mainnya bagus. Karena memang filosofi Milo ini udah masuk ke pola main dan juga style of play-nya pemain-pemain ini. Apalagi tambahnya Lili Pali di situ, Hirose, itu pemain-pemain kunci yang nambah energinya dari Borneo kan. Terus Pato walaupun baru ini musim pertama Pato di Indonesia, tapi dia bisa langsung tune in ya. Nempel sama ini lokal itu luar biasa gitu. Belanja pemain musim ini bisa dikatakan bagus dibanding musim lalu. Meskipun beberapa sebenarnya datang dengan terpaksa, tapi luar biasanya langsung menyatu. Itu. Nah, ujian sesungguhnya adalah besok nih ya, ketika menghadapi Persis Solo tanpa Pato udah 7 gol Javlon kan dan Hirose. Nah, ini nih Pato. Gokil ya, 7 gol pemimpin top skor sementara di Liga 1. Kemarin cetak brace. Waktu lawan apa yang dia gol 1 tuh ya? Gila ya, itu. gol terbaik waktu itu gol terbaik itu. Ini kualitas striker. Kalau Om Yuki menurut Om Yuki ini Pato bisa gacor gini seperti akan ada Lili Pali kah yang menyuplai bola atau ada hal lain? Iya, ya memang itu chemistry dia sama Lili Pali tuh di luar dugaan cepet banget ya, dapet ya. Padahal kan dua-duanya pemain baru ya. Tapi mereka juga punya pemain-pemain cepat sih. Jadi pilihannya banyak. Kalau dia masuk ke dalam, Lili Pali maju, udah di sini terus siapa namanya Teres masuk Teres ya. kan terus kemudian yang dari tengah juga masuk ke Hirose masuk terus si Hirose besok absen nih. Bustos ya, masuk. Sebenarnya sudah mulai kebaca ya gaya bermain Borneo ini ya. Bagaimana mereka sebenarnya textbook ya. Tapi masalahnya textbook ini susah dibendung karena punya kecepatan. Ya sebenarnya Pato tuh lebih bermain simpel. Jarang sekali dia dribble, lebih banyak pada positioning. Tapi ada Lili Pali dan second line-nya yang oke juga. Luar biasanya di situ. Oke, ini tadi kita sudah singgung kehilangan Javlon sama Hirose. Kira-kira siapa nih pengganti dari mereka ini, Om Yuki? Oh, kalau si kemarin kan juga sempat dicoba, Diego Michels pun juga bisa main sebagai stopper Javlon gitu. Ntar tinggal geser aja. Ini tinggal di lini tengah nih. Ada Leo Guntara, kemudian ada Fajar Fatur Rahman di sisi flanknya. Tengahnya kan ada Hendro Siswanto kan. Terus mereka masih punya Wahyudi Hamisi juga ya. Cedera kemarin. Cedera ya. Terus banyak sih pemain tengahnya ya sebetulnya yang mereka nggak kalah kuat juga. Tinggal prosesornya aja nih sebetulnya nih. Kalau misalnya Lili Pali dalam konteks ketika di Piala Presiden dia bisa atau di awal-awal laga Liga 1 ya, dia ketika pas Bustos absen dia jadi second striker bisa. Bagus gitu, dia. bagus. Bagus. Karena kan di depannya juga dia punya pilihan lumayan ya. Ada si siapa yang kemarin bikin 2 gol tuh? Nur Hardianto. Itu kan Pato bisa geser posisinya, memberikan tempat untuk Nur Hardianto, Lili Pali yang jadi second striker gantiin si Bustos gitu. Dan Nur Hardianto pun ketika diposisikan sebagai pemain cadangan, dia bisa tampil dengan yang kalah jauh. Ya, karena memang kalau mulai dari awal ya, Borneo itu salah satu kuncinya dia punya 7-8 pemain yang bisa menempati 2 posisi. Itu yang membuat tim ini lebih fleksibel. Tapi yang dilawan adalah Persis Solo yang lagi bangkit ini, lagi wangi ya. Madura United pemimpin klasemen dihajar 1-0 ya. Iya sih. Ini Persis gimana ya? Apa yang membuat bisa bangkit ini, Om Yuki? Iya. Memang sih kalau kemarin pas kebetulan gue yang siaran ya. Sebetulnya Maduranya yang boleh dibilang agak sedikit drop ya, menghadapi tekanan Persis yang kemarin memang bermain lebih bertenaga ya Persis ya dibanding eranya Jackson. Mungkin karena ini suasana baru ya, pelatih baru. Jadi ada spirit baru dan pemain sepertinya memang ingin buktiin ke supporter karena mereka sepanjang 5 game sebelumnya ataupun 2-3 kali main di kandang ya nggak menang-menang. Jadi kemarin tuh kesempatan mereka untuk payback dengan supporter lah. Dan mereka berhasil. Walau menurut gue sih
nggak signifikan juga ya, karena menangnya cuma 1-0 padahal peluangnya banyak. Itu PR juga sih buat Persis Solo. Dan buat Madura sendiri ya ini anti klimaks lah, karena kemarin mereka hanya ngandelin si Esteban sih sebetulnya. Jaja main nggak begitu baik ya, biasanya kan Jaja yang banyak memberikan kreativitas. Ini kalau nggak ada Kleberson di belakang juga banyak banget tuh gol-golnya itu ke gawang Madura nih dia. Yang dikit berbeda kemarin dua flanknya Persis nggak seperti pertandingan sebelumnya loh, lebih hidup, lebih sederhana, lebih simpel, tapi justru itu menjadi keuntungan yang bisa ditampilkan Persis dibandingkan laga sebelumnya. Si Rio Jepang itu sama terus di bangku cadangannya Samsul Arif ternyata malah membuat pemain lainnya dipercaya lebih bisa menunjukkan performa terbaiknya. Sebenarnya pondasi yang ditinggalkan oleh Jackson udah bagus kan? Iya, kalau secara komposisi karena Rasiman pun juga nggak banyak ngubah tuh. Iya, Rasiman sama aja, tengahnya tetap siapa namanya si Taufik, terus Janadin, fullbacknya tetap ada Ibo sama Abdullah Sabu, terus depannya Ryu yang Jepang itu sama Altaf, strikernya ya si Rodriguez. Khusus buat Abdul kemarin dia sering banget loh overlapping. Padahal sebelumnya paling tengah lapangan balik lagi, lebih kurang berani itu. Tapi kemarin hidup ya. Turun ya. Berarti udah cocok nih, jadi bukan menjadi caretaker lagi, udah jadi pelatih aja lah ya langsung ya. Ya nggak bisa, baru ada ya. Berapa nih toleransinya kalau kata orang dalam? 30 hari kan? Oh, 30 hari sudah dapat. Bisa 4 game ya? Kalau bisa ya? Maksimal 30 hari. Kalau 30 hari belum bisa, dia harus gimana? Harus ganti pelatih baru. Tetap harus cari pelatih baru. Tetap harus, kalau nggak ada hukuman. Ada hukuman. Dari yang diterima klub. Wah, dan dengar udah cari kok Persis. Iya, pastilah. Ketika mereka udah kemarin siapa? Mas Andi Golden siapa sih info-infonya boleh lah, siapa sih pelatih minggu depan lah. Enggak itu kan ada Rene Ardo yang nganggur. Yang gue denger memang lagi ini gue sama Roca. Roca, oke. Satu yang paling kemarin dibahas lah. Tapi dengan pas kemudian siapa namanya Rene juga diberhentikan, bukan nggak mungkin juga itu terjadi persaingan untuk bisa jadi. Meskipun rumornya tidak akan menggaji segede seperti halnya di Persib. Tapi kenapa sih Roca? Dia di Persib juga dipecat. Ini lebih tahu. Ayo, tanya ke pemiliknya lah. Iya. Apa ya kira-kira pertimbangannya apa sih memilih Roca? Ini kita udah masuk ke seksi pelatih dipecat belum? Belum, ya udah nyinggung dikit. Ya sebenarnya Roca itu karena manajemen nggak sabar aja. Karena nih kan sebetulnya ketika pas di Piala Presiden kemarin dia udah tunjukin ya main bagus ya timnya. Kemudian di akhir musim lalu juga dia tunjukin bagaimana Persik bisa survive. Tadinya terancam dalam zona merah, tiba-tiba bisa ada di tengah. Dan sekarang dia benar-benar dapat kepercayaan penuh dari awal. Kok baru mulai udah di cut off. Patokannya hanya 4 laga. Kurang sabar ya. Harusnya kasih kesempatan bisa lah ya. Harusnya bisa. Kalau melihat dari ketika dia menjelaskan bagaimana sepak bola sebenarnya yang menurut dia profesional seperti apa. Bagus banget loh. Dia bukan hanya memikirkan soal taktikal ya, tapi bagaimana pendekatan ke pemain, bagaimana memperbaiki internal tim. Dia terlihat banget sangat memahami itu. Karena selain dari pengalaman, cara dia berguru yang kiblatnya lebih ke Latin terlihat sekali sebenarnya pas. Itu kan sempat dia utarakan di ini kan medsos dia. Nggak tahu ini maksudnya nyindir atau memang ini benar undang-undang dia, tapi terlihat sekali bahwa dia punya gagasan sebenarnya. Kita tunggu aja ya resminya seperti apa, apakah tetap Roca atau ada alternatif lain. Tapi Jackson F. Thiago tetap itu ya, jadi di PSIS kan? Ya masih tetap. Persis kok PSIS. Ya, kontraknya kan masih berjalan ya. Jadi nggak tahu dia mau ditempatin dari sebagai technical director atau sebagai technical staff. Karena kan direktur tekniknya juga si Misa itu juga September ini habis. Jadi paling dia dikaryakan di situ. Tapi anyway memang Jackson boleh dibilang kemarin nggak bisa ngangkat moral pemainnya menurut gue ya. Karena kan begitu kalah kayaknya itu kan yang diperlukan dari seorang pelatih kan bagaimana dia bisa memotivasi. Betul. Nggak bisa lagi diajarin taktikal, technical karena mereka udah senior semua, udah pintar-pintar semua kan. Ketika itu nggak jalan nih gimana caranya untuk lebih moral gitu, dan dia gagal menurut gue. Tapi setidaknya mengorbankan pemain muda oke lah ya. Itu kan. Sebenarnya Jackson sempat bagus ya bagaimana begitu diterima di kalangan Pasopati dan sekitarnya ketika awal musim juara di Surabaya waktu itu ya sebelum Piala Presiden. Dan itu memang nama dia begitu meroket terus ekspektasi publik sangat tinggi, tapi begitu di Piala Presiden tidak pernah menang atau tidak sesuai dengan keinginan, itu membuat internal Persis benar-benar goyang. Ya kalau Jackson nih relatif memang udah
dianggap cukup kali ya, karena dari Piala Presiden kan harapannya udah besar ya. Iya. Itu sebagai tim tuan rumah saat itu dia berada di posisi bucit kan, itu pukulan juga ya. Dan manajemen cukup bersabar sampai kemudian di awal musim ini sampai ke game keempat ya. Game keempat, Ternyata juga malah hasilnya nihil, ya udah semakin bulat bahwa tampaknya Jackson ini nggak bisa lanjut gitu dengan rencananya dia. Gitu. Tapi seenggaknya bisa lah nanti ya. Tapi yang menarik tadi Niko bilang, dia berani menelurkan pemain-pemain muda. muda Iya, kayak ada dua kan? Iya, kayak Altaf sama Janadin Faris ya. Janadin Bahkan Faris. Janadin itu begitu dipercaya Jackson main di laga pembuka Piala Presiden, besokannya dipanggil timnas. Nah, kan? Jadi kita juga harus objektif ya, Objektif, melihat betul. bahwa kadang-kadang pelatih itu dari satu sisi mungkin kurang, tapi sisi lain dia lebih gitu ya. Dan buat kita, buat sepak bola Indonesia, lebihnya Jackson tuh berani mempromosikan pemain muda. Oke, cakep ya. Tapi ada kejadian menarik kemarin. Itu tendangannya Ferdinand. Waduh, Fernando kok Ferdinand. Fernando mengenai itu siapa? No, Sasongko. Itu Sasongko. gimana itu Sasongko, wasit ya? ya. Ya ampun, Fernando Rodriguez. Iya, bisa dikatakan itu satu kesalahan fatal ya. Tapi sekali lagi Kelihatan banget. kalau Iya. melihat Tayangan apa ulang. yang terjadi kemarin, tidak menutup kemungkinan wasit yang bersangkutan akan dapat sanksi setelah ini kan. Oh, ini dia nih benar. Nah, ini biasanya setelah ini ada dari Komdis kan biasanya kan? Dari Bisa PSSI. ada evaluasi ya. Evaluasi kan? Ada evaluasi. Untuk wasit pasti ada evaluasi. Iya. Kemarin terlihat kan ada sekitar 18 ya? Iya, 18 18 wasit. yang ditidurin ya. Iya. Istilahnya. Dan hukumannya lama loh, 4 sampai 8 pekan loh. Wow. Kebayang kalau misalkan tidak memimpin pertandingan selama 8 Hilang deh tuh pekan. 40 juta berarti nih, Fe. 40 apa 50 nih, Fe? Gajinya. Ya kalau 8 pekan, kalau wasit tengah 10 juta. Tuh. Satu match. Iya, 40 juta tuh. 40 sampai 80 juta. 80 juta. Itu gaji wasit di Liga 1 tertinggi se-ASEAN loh. Oh ya? Iya. Kemarin Singapura Heeh. kasta tertinggi wasit tengah sekitar 2 sampai 3 juta. Aku mau jadi wasit aja, kocok kali. Timor Next, Leste Lagi Polina. Hah? 200 Dolar. dolar. Wow. Satu paket, bukan wasit utama. Oh, satu paket. Satu paket. Jadi 5 wasit juta tengah satu paket berarti kira-kira ya, gitu ya. jadi wasit tengah 70, 50, 20, 20. 4 juta lah. Menarik nih. Jadi, siapa mau jadi wasit? Boleh lah. Ada jenjang-jenjangnya, ada sekolah juga kan ya? Ya iyalah. Iyalah. C3, C2, C1. Oke deh, pertarungan masih seru, tapi ada juga yang merasakan kekalahan pertama selain Madura United, ada Persikabo yang kembali merasakan kekalahan ya. Dan Rans juga harus kalah lagi dan aduh ini kenapa ya si Rans ini udah, tapi kita kan bahas Persikabo dulu nih. Kalau kita Kamu udah 2 kali kalah berarti. Iya, ya? dua kali Beruntun. kalah. Sama Bayangkara juga ya. Iya, 1-0 Bayangkara kemarin. sama Persita ya. Persita, iya. Tapi kalau kita Persikabo ini kekalahan beruntun, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau gue dulu nih, Fe. Kalau gue bilang sih Persikabo ya memang pas waktunya kalah aja. Kalau dari main sih mereka udah bener kok. Mereka udah punya filosofi menurut gue. Dan kalah lawan Persita sebelumnya ya. Iya. Kalahnya juga 5-3. kok dengan gol juga 3-5 ya. 3-5. 3-5. Nah, artinya di situ lebih kepada bagaimana transisi mereka, karena mereka ini kan pakai 3 back. Kalau 3 back ini mereka bermain ofensif, begitu pas kena counter, Persita tuh cepet-cepet pemainnya. Habis gitu loh. Nah, itu yang memang menjadi pilihan taktikal. Sehingga ketika sudah sekali bocor, 2 kali bocor ya udah sulit tuh baliknya tuh. Paling yang dipikirin bagaimana dia membuat gol ke lawan, terlepas dari dia kemudian kebobolan lagi, yang penting dia bikin gol. Udah, akhirnya skornya. Kalau ini kan yang terakhir ya lawan Bayangkara ya. Bayangkara, Iya. yes. Di empat laga sebelumnya, salah satu kunci atau resepnya Persikabo kan penguasaan lapangan tengah. Iya. Tapi ketika itu sudah terbaca, terbukti dan benar, semua gol, bukan semua ya, sebagian proses gol ketika mereka harus menahan kekalahan selalu dari serangan balik. Iya, kan Berarti bukan di masalah fisik ya. Sebenarnya bukan ada. Kalau fisik semua sama loh, Sama, bertanding sama. dalam jangka rehat yang sama. Dan dua kesalahannya sama. Fokusnya aja nih berarti. Iya kan kadang-kadang ada taktik ataupun plan A cocok dengan plannya B, dengan tim yang ini, tapi nggak cocok dengan tim yang lain. Gitu. Ini kan mereka kan saling mempelajari nih gitu. Semua ada antitesisnya, ada anti formulanya gitu. Jadi nggak ada yang superior juga gitu. Apa gara-gara ini? Kehilangan disinggung soal sponsor nih. Kan lagi rame juga nih masalah sponsor. Persikabo, kemudian Arema. Nggak ada kaitannya, yang penting gaji lancar, nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya, ya. Cuman tadi sudah dijelaskan, ini pun yang menarik, bahwa ini sebenarnya bukan masalah besar. Memang isunya sponsor itu mengarah ke perusahaan judi atau situs perjudian. Nah, ini boleh nih diklarifikasi nih. Persikabo sudah mengklaim bahwa mereka bekerja sama dengan situs berita atau portal berita Portal berita ya. sbtop.net.
Jadi itu yang kerja sama mereka bukan dengan perusahaan judi. Itu yang mereka klaim. Jadi bukan nanti masalah yang besar gitu. Nah, udah beres tuh. Next tapi lawannya Madura nih. Nah. Persikabo. Mainnya di mana tuh ya? Di Madura apa di Persikabo? Madura. Di Pamekasan. Nah itu kesempatan Madura tuh untuk comeback lagi kan? Iya. Karena kemarin tuh bukannya Madura, maksudnya bukan identitas Madura yang kita kenal waktu kalah lawan Persis Solo ya. Iya. Karena mereka sebenarnya punya pemain-pemain dan punya cara taktik yang sangat baik, tapi ya kemarin memang pas ada anti formulanya aja dari Persis. Nah kalau besok ini tantangan juga bagi Persikabo ya, mereka bisa kembali nggak ya? Karena kan udah 2 kali kalah ya. Sebelumnya kan ngebut tuh Persikabo, tapi udah 2 kali kalah. Sandung 2 kali. Iya, dan itu yang menurut gue jadi tambahan PR sih untuk Persikabo ya. Apalagi mainnya di Madura ya. Madura kan kalau main di kandang lumayan superior juga ya. Ini Madura juga apa yang perlu dievaluasi kemarin setelah mengalami kekalahan pertama, Mas Ane? Gue ngelihatnya mereka benar-benar nggak seperti biasanya ketika lawan Persis kemarin. Terutama bagaimana ketika mereka menyerang. Ini sangat berbeda sekali sebelumnya. Oke. Praktis ketergantungan sama ini kan sangat tinggi sekali. Padahal sebelumnya kan merata mereka kan. Iya. Tapi yang kemarin Mati sama mereka tuh, sekali, ya. Beto ketemu dua alma maternya, Fabiano sama Jamerson, sama-sama pernah di Madura. Beto mati, terus si Esteban Vizcarra juga nggak bisa Benar-benar apa-apa. sendiri, Jaja yang biasanya jadi prosesor permainan kemarin tuh juga terlalu slow-mo, akhirnya diganti. Jadi memang secara umum pada jelek sih mainnya memang. Beto biasanya rajin menjemput bola. Underperform. Tapi kemarin hanya 1-2 kali dia melakukan itu. Praktis hanya menunggu dan tidak ada support ke dia. Oke. Jadi ya banyak hal ya. Apa yang perlu diperbaiki sebenarnya sih? Rotasi pemain kah atau ganti pemain kah? Seperti apa? Kalau dari mana nih, Maduranya? Madura dong. Enggak sih kalau rotasi, karena mereka sudah punya pakem yang itu aja. Tapi lebih pada pendekatan psikologi sih kalau kayak ini. Itu yang harus dilakukan. Kemarin kita sempat ngobrol sama kaptennya, ya kan? Pak Rudin. Oh, it's okay katanya. Butuh apa ya sebenarnya ya? Memaintain saja sih sebenarnya. Ya itu tadi motivasi. gue bilang Psikologis yang dimaksud ini beragam loh ya. Iya. Bisa jadi manajemen datang, oke menang, besok satu main 10-15 juta. Wih. Siapa yang nggak Biasanya gitu, Pak. motivasi? macam-macam sih. Motivasi Dari ya, sisi- dari manajemen ya? Taktikal juga, pilihan taktik pelatih juga. Iya. Karena sebenarnya dalam situasi seperti sekarang memang perbedaan itu sangat tipis ya, dalam arti itu kan gol 1 itu di menit akhir juga. Jadi sebenarnya timnya itu berimbang, men. Sama lah kayak kemarin Persija ya. Persija lah. Terakhir. Gila itu. Nanti kita bahas Om Miguel. Ya, itulah sepak bola. Iya, itu menarik banget ya. Oke, Kayak kita lihat Persebaya besok. juga. Kira-kira di gol angin persentase kemana nih? Madura ya, tuh sebagai tuan rumah. 55% Madura. 55% Madura. Oke, kita lihat dua tim ini yang sempat bersaing di papan atas, tapi kita akan singgung Rans United. Kenapa ada di jurang degradasi? Ini Tapi masih lama ya. Nih. mestinya Vicol Bang Bes nih. Nah, ini Rans United, Rans Nusantara. Bang Bes mana nih? Harusnya kita call ini, video call sama Bang Bes. Iya nih harusnya nih. Bang Bes Bra. mana nih Bang Bes? Kenapa ini Rans Nusantara udah berangkat katanya ya? 2 kali seri, 4 kali kalah ya? Iya. Iya. Nggak berangkat ya? Nggak jadi berangkat Bang Bes? Nggak berangkat? Astaga. Maksudnya nggak berangkat kemana? Nggak ke Malang. Oh, kirain dia mau ke Persib. Gabung sama Luis Milla. Kode. Katanya iya ya bahasanya ya. Musim depan kali ya. Musim depan kali ya. Ya udah kita lihat nanti Bang Bes kemana. Tapi kita fokus ke Rans ini dengan kekalahan ini membuat mereka ada di papan bawah lah ya. Ini bagaimana dengan nasib dari Coach RD sendiri nih? Kemarin kalahnya telak lagi ya? Terakhir ya? Kemarin 5-2. 5-2. Iya, makanya. Nah, itu 3-2 babak pertama. Iya. Sampai ada tagar RD out. Iya. Itu trending loh. Iya. Banyak. Bahkan kemarin juga Luis Milla out. Tagar jadi rame juga kan? Padahal belum Belum ngelatih. Ya Luis Milla out. ampun, netizen emang kejam ya. Ya udahlah. Ya kalau Coach RD memang gue juga nggak tahu persis apa yang terjadi ya. Tapi sebenarnya ini kan pemain-pemain pilihan dia nih sekarang ini nih. Di situ kan ada David Lali, terus ada Reva Adi, terus ada Edo ya. Dia Konate juga. Pemain bagus gitu loh, ada Makan Konate. Jadi Wander ya Luiz. dari sisi pengalaman mungkin ya secara tim ini memang baru ya di Liga 1 ya. Tapi kan Oke. pemain-pemainnya dan pelatihnya pengalaman. Ah, gitu. itu dia. Itu yang mesti dipecahin sebenarnya sih. Kalau dari sisi taktik memang gue lihat sih mereka belakang itu terlalu mudah ditembus sih, terutama saat transisi. Karena iya, karena kan mereka kan punya fullback yang agresif ya. Jadi saat begitu transisi terlambat, nah itu seringnya nggak fokus gitu loh. Oke. Itu yang gue lihat Transisi ya? jadi problem. Iya. Ya. Betul, Terus memang Oke John ya. Oke, John. It's too out gue bilang sih ya. Kalau untuk
sebagai stopper, memang Iya. dia pengalaman. Tapi kalau lawan anak-anak muda yang pelari paling cepat kayak Ilham Udin ini misalnya gitu ya, ya repot juga gitu. Bener, kalau transisi memang menjadi masalah yang besar. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kalau menurut gua ketergantungan pada Konate itu sangat tinggi sekali. Oh itu. Sementara kalau kita melihat di klub sebelumnya, oke, Konate yang ngatur, kemudian dia buat peluang. Tapi ada breaker di belakang dia. Nah di sini sepertinya belum ada pemain yang bisa dibutuhkan sebagai Untuk pendamping, yang cover ya? membackup, betul. Itu yang belum kelihatan sekali. Terus lini depan juga agak kurang meyakinkan. Bayangkan sampai dengan pekan ke-6 mereka hanya membuat 66 shoot. Kemudian hanya 31 yang on target dari Separuhnya 36. ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tim-tim lain itu minim loh. Beda ya? Beda. Tim yang masuk 5 besar. Bayaran juga beda padahal ya. Wah, kalau itulah. Jangan macam-macam, Bro. Wander Luiz ada apa lagi semua komplit. Depannya tumpul, belakangnya juga mudah kebobolan. Jadi selain masalah transisi, apa lagi yang harus dibenahi nih dalam waktu sesingkat-singkatnya? Mental lah. Mental. Dia Berarti harus perbaikin. ganti pelatih Om Yuki. Nggak gitu. Nggak gitu ya? Ntar nambah lagi yang pelatih dipecat. Sementara stok yang Apro Indonesia sedikit, ntar pelatih asing lagi yang masuk. Nah itu dia. Pelatih asing aja dipecat tuh. Top skoranya isinya orang Brasil semua. Tambah lagi Bar Alexander ya, yang dari PSIS ya. Ya. Oke. Ya itulah. Tapi yang herannya ya, biasanya RD itu kalau melatih klub dia selalu punya 1-2 gelandang ball winner ya. Tapi di sini kan Nggak ada ya. nggak ada. Tapi mainnya bagus kan? Tapi Agli, ya gimana ya? Ya, Mainnya bagus tapi nggak Main menang-menang. bagus simple. Tapi sekali lagi ukurannya kan terakhir 3 poin atau enggak. Kalau Agliwin kalau Agliwin nggak apa-apa, ini Aglilus. Agli lu. PR kalahnya telak gitu, kebobolan banyak. Jadi gimana ya sebenarnya? Apa yang sebenarnya dalam waktu ya mental ya, motivasi lagi. Ini ya soal mental sih. Mental ya? Bagaimana sekarang Coach RD bisa ngembalikin mental para pemain, beri kepercayaan. Dan tentunya dari yang berikutnya adalah taktik. Tergantung Coach RD nih. Dari pertama kembaliin dulu mentalitas mental ya. pemain, Baru ke taktik. baru setelah itu taktikal. Minimal seri dulu lah. Pasti akan berubah itu kan. Oke. Pelan-pelan apalagi kalau bisa menang. Tapi masalahnya kan tidak mudah. Nah, itu lawan dia. yang dihadapi. Waduh. Ngeri juga ya ini, aduh netizen ini emang pengennya cepet instan gitu kan. Besoknya lawan saya besoknya dia. Dan ke Rans ini lawan siapa next ya? 7. Kalau nggak salah main tanggal 28 ya. 28. Iya, Iya. 28. Lawan Barito Putra. Nah, kesempatan sih sebenarnya. Harusnya bisa ya untuk comeback. Karena Nah. Barito juga lagi suffer juga. Nah, ini yang kemarin Arema juga ini sebenarnya bagus nggak sih permainannya? Menang Arema kemarin deh. Ya kan lawannya ya, lawannya ya, Rans. Rans. Jika ukurannya pertandingan terakhir kemarin bagus. Jadi ada beberapa pemain yang biasanya di bangku cadangan kasih akan segala macam. Kemarin ketika diturunkan sebagai starter tampilnya dominan. Tapi beda lagi. Ini kan Rans yang dihadapi dengan beberapa sayap yang sama cepatnya. Oke. Tapi emang layak menang nggak sih Arema? Kalau lihat Sebenarnya Arema tuh nggak ada masalah. Tinggal situasional gamenya aja, tactical game aja. Karena tim ini udah mateng. Arema, Borneo, itu tim-tim hebat maksud juga secara materi pemain, pelatihnya gitu. Tinggal pendekatan taktikal aja di lapangan. Karena setiap lawan kan berbeda-beda pendekatannya harus dilakukan. Nah kemarin dia sempat drop kan sebelum kemudian ini menang. Ya itu wajar, biasa aja. naik turun Karena ini masih panjang perjalanan Ya, gitu kan. Oke. Tapi masalahnya kan beberapa pihak nggak mau tahu soal itu Ya, loh. supporter nggak mau tahu gitu. Pokoknya hasilnya aja ya. Harusnya menang dan menang. Iya, Apalagi iya. kalau melihat mereka statusnya kan jawara Piala Presiden pramusim. Piala Gitu. Presiden. Apalagi ketika mendatangkan pemain eksposurnya luar biasa. Si Kamara itu didatangkan dengan harapan harga yang notabene Sesuai. lebih di atas si Fortes. Fortes. Jadi harapannya masih lebih. Jadi banyak bumbu-bumbu yang disadari tidak bebannya sangat tinggi ke Arema. Oke, beban tinggi, kemudian ada satu pemain yang juga jarang diturunkan, ini Evan Dimas. Nggak sesuai dengan pola pelatih atau bagaimana Evan Dimas Enggak, ini? jadi kalau Arema itu dia opsional ya. Kalau dia mau mainin double attacker, maksudnya double attacking midfield, berarti dia masukin Zola sama Evan Dimas. Tapi kalau dia misalnya cuma perlu satu, berarti ya Zola aja yang main. Zola aja. Karena dia di tengah itu kan udah ada Jayus kan. Terus ada siapa tuh yang Jepang itu juga kan. Rensi. 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 Jadi tinggal pola itu. Sebenarnya kalau yang lain-lain tuh nggak ada. Semuanya udah klop menurut Udah gue klop sih. ya. Depannya juga pelapisnya bagus-bagus. Berarti Alhamdulillah ya, cadangan tuh. kualitas pemain A dan B dari cadangan juga bagus-bagus Bagus, sebenarnya ya. iya. Jadi Taktikal ya tunggu sebenarnya. aja
kapan Kalau Evan Dimas ngelihat dimainkan. ketika Evan jadi starter pun, jadi benar-benar ngelihat lini tengah dari lawan juga, bro. Kalau misalkan tipikal lini tengah lawan bukan tipikal yang broker, Evan selalu menjadi starter. Oh, Tapi oke. ketika sudah bermain Menghadapi dengan keras, keras. dia menjadi opsi berikutnya. Jadi kan ini untuk menjawab kekhawatiran mungkin fansnya Arema gitu kan, ini Evan Dimas kenapa jarang dimainkan? Apakah Lebih ke tidak pilihan cocok taktik, gitu? pilihan Iya, taktik. pilihan taktik sebenarnya. Dan kalau Almeida ini kan cenderung defense counter, Jadi bukan yang tipikal inisiator agresor kayak modelnya Borneo ya, attacker gitu ya. Kalau Almeida kan begitu, modelnya nunggu counter. Nah kalau kayak gitu kan Evan Dimas relatif akan jarang dapat, Iya. karena posisinya lu bertahan dulu gitu. Oke. Kalau main Evan Dimas kan harusnya lebih attacking timnya, karena dia kan punya kemampuan deliver ball yang bagus. Dengan kata lain, dia bukan tipikal pelatih yang memuja permainan yang indah, tapi simple. Yang Simple. penting menang. Iya. Simpel terlihat yang penting dari menang ya? musim lalu. Ya. Itu juga diharapkan oleh supporter ya. Simpel yang penting menang dapat 3 poin. Semua orang pengennya juga main indah, bro. Iya, iya. Itu masalahnya susah. Tapi indah tapi nggak menang-menang gimana? Itu rasu. Mainnya bagus tapi nggak menang-menang. Oke, ini Arema berada di papan tengah. Tapi ya apakah ini menjadi sebuah kutukan ya juara Piala Presiden gitu kan? Apa kelelahan juga? Tapi Persija juga membuktikan bahwa bisa kok. Terlalu dini, bro. Terlalu dini ya. Baru pekan ke-6 kan. Kenam. Belum bisa dilihat secara keseluruhan. Bahkan kalau kita melihat permainan saat ini tidak ada yang begitu dominan loh. Iya. Ya. Oh ya? Iya. Iya, iya. Tidak ada yang benar. dominan dan praktis yang benar-benar jago kandang baru Borneo. Yang lainnya belum bisa dikatakan jago kandang. Ya. Coba dinaikin lagi di klasmen ini. Coba lihat, boleh lihat lagi Kita bisa klasmen. lihat tadi yang dikatakan Hanif itu related ya. Lihat aja dari poin ke poinnya tuh. Peringkat Cepat 1 kan, 15, 13, 12, 11, 10. tipis ya. Jadi memang ini masih balance gitu loh. Kecuali yang di bawah ya tuh. Kediri, Rans, Barito. Nah, itu tuh yang deg-degan itu. Oke. Selebihnya menurut gue ini cuman 2 klaster sebenarnya. Klaster atas, Klaster bawah. Iya, sama klaster tengah udah. Ya. Bawah yang nggak dihitung maksudnya ya? yang masih rame gitu ya. Iya, iya, Kalau iya. yang di bawah itu emang udah ketinggalan. Gitu. Jauh ya, berat Iya, itu ya. Ketinggalan. Dan Waduh. kalau perhitungannya dari yang terjadi saat ini, kita lihat tim-tim promosi masih sulit bersaing kan, Iya, papan tengah ke atas. Iya. Padahal kalau melihat materi pemain sebenarnya mereka juga harusnya tidak kalah jauh lah. Tidak kalah Yes, jauh. yes, yes. Persis lumayan. Rans juga pilihannya RD. Dewa juga kalau kita bandingkan mereka di antara 18 tim termasuk tim yang paling siap di awal kan. Yes. Musim mereka juga sudah latihan untuk Oke. mengumpulkan pemain. Tapi sekali lagi Sempat menjanjikan ya pas Iya. lawan Solo menang ya. betul. Jadi juga tuh. Jadi banyak hal yang tak terduga, tapi justru itu yang bikin menarik persaingan. Persaingan Liga 1. Dalam konteks yang positif ya. Iya, masih panjang loh Jebretip, jadi kita lihat aja nanti seperti apa persaingannya. Oke. Oke, tadi kita sempat nyinggung main gak bagus tapi menang nih. Persija seperti apa nih? Apakah ugly win juga? Itu sempat membahayakan beberapa kali. Kalau Andri Tani nggak tampil oke, Iya. beda itu ceritanya. Bukan ugly win ya, tapi memang beruntung ya. Ya, Ya nggak jelek karena mainnya sebetulnya Persija. Kalau ugly kan jelek, Iya. lu jelek main tapi menang. Lo ini nggak jelek. Nggak jelek tapi ya sosok lah gitu ya. Cuman dia beruntung di pas momen terakhir tuh kok dilanggar. Ya, malam. Gitu. Ya udah. Iya, kelar. Sepak bola kan gitu. Iya. Lain kalau sama Persebaya kemarin emang udah nyerang-nyerang terus kan. Iya. Dia emang beruntung akhirnya bisa dapat si Marcelo Ferdinand bikin gol gitu. Dan Persita lagi naik loh. Iya, Itu masalahnya. iya. Dan terbukti mereka bukan hanya ketika bagus di kandang, di tandang pun yang diladeni adalah Persija. Mereka Iya. juga lagi bagus kan. Bahkan kalau kita melihat proses beberapa peluangnya nggak kalah jauh kok dengan Iya. Persija. Bahkan beberapa kali kalau misalkan Andri Tani nggak bagus, Wah, kita udah 3 gol itu kali ya. Itu di awal-awal mengerikan loh itu Persita itu ya. Itu kalau dilihat dari permainan semalam Persija siapa sih yang menonjol selain Andri Tani? Rico. Oh iya Rico luar biasa. Rico ya, ngacak-ngacak belakangnya. Biasa. Larinya Belum ada lawan Dan namanya. kemarin sebenarnya Persija memang nggak sebaik di laga sebelumnya waktu mereka menang 3-0 ya. Kemarin itu banyak yang di bawah performa sih termasuk Yusuf juga ya. Iya. Beberapa kali dia yang off target kan. strikernya udah Sal Bahrain itu. Terutama tengah tidak adanya si Hannu Berens terlihat Iya sekali. kelihatan. Pengaruhnya luar kelihatan. biasa. Jadi lebih banyak jaga dalam sih sebenarnya, main aman. Terus belakang juga kan nggak ada Maman ya. Nggak ada Maman. Dan ironisnya Hannu nggak main karena si Kemencik nggak begitu bagus Iya, juga. iya. Terlihat sekali bahwa
dia bisa bagus ketika ada support dari si Hanu. Triangle offense-nya Ya, nggak jalan. Nggak ya. jalan ya. Itu Barnes kemarin main? Apa cedera? Cedera deh. Oh, cedera. Otot betis. Jadi Oh, memang betis. kemarin dimanfaatin betul ya untuk ngacak-ngacak itu ya Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak. Dan Rico udah mulai membayar kepercayaan ya, karena sebelumnya Rico termasuk yang Nggak kelihatan ya? kurang dilihat sama Thomas Doll. Ya. Karena ini kan Thomas Doll pelatih baru, dia nggak tahu Rico tuh dulu luar biasa banget. Duetnya sama siapa Marco Simic dengan Persijanya yang luar biasa, tapi dia datang dilihat kan sebenarnya dia datang itu kayak Rico terus Hanif Syaban itu nggak dilihat sama Thomas Doll. Sekarang Karena baru. begitu pas perjalanan berseiring waktu mereka dikasih tempat, oh iya emang hebat nih pemain. Sekarang akhirnya jadi Pride, local pride gitu dong. Dan Rico pun beda ya. Dulu ketika diberi kesempatan di bawah Dol maksudnya ya, dia jarang sekali berani bawa bola. Tapi sekarang dia mulai dia seperti musim-musim sebelumnya. Oke. Selain Rico, Andri, Ferrari. Ferrari bagus. Bagus ya? Ya, udah ada beberapa Potensial. save ya dia lakukan ya. Oke. Itu juga salah satu nilai positif dari pelatih yang lagi-lagi berani mempromosikan pemain muda. Kan pemain Persija tuh yang dipanggil timnas U19 5 ya. 10. Banyak loh. 5-nya dari Lima Epa. starter over ya? 5-nya Epa, 5-nya dari senior yang nggak dikasih lah, bisa ambruk timnya. Ferrari, Cahya, Iya. terus si siapa tuh? Sayap si Rico. Bukan Nico. Iya, Nico bukan terus Nico. ada lagi si Ginanjar. Frankie, Ginanjar. Oke. Coba. Belum yang dari Epanya itu ada 5 lagi. Tapi kalau secara peraturan boleh kan? Ferrari. Isunya Thomas Doll kan membagi dua kelompok kan. Satu yang pemain potensial tapi jarang masuk pemain di starter. Nah 5 pemain tadi potensial sering masuk starter. Starter, Masalahnya 5 ini dipanggil juga. Iya. Nah itu kalau dipanggil semua emang gimana Om Yuki? Ada peraturannya? Nggak ada orang ini bukan FIFA Matchday kok. Jadi pelatih punya hak juga. Punya hak menolak ya? Apalagi Thomas Doll kan Eropa Mandate, dia bingung kali ini kagak ada FIFA Matchday, ini kok pemain gue di TCR panjang-panjang gitu kan. Begitu pemain-pemain dia dan juga banyak yang cedera masalahnya kan. Jadi dalam hal ini juga harus bijaksana sih federasi sih kalau manggil ya kira-kira gitu kan. Apalagi ini TC ya masih lama ya maksudnya kan. Oke. Nah kalau Persita sendiri sebenarnya kan kemarin nggak jelek-jelek amat ya. Dia boleh dibilang nggak beruntung aja sebenarnya. Nggak Iya. beruntung. Itu apa yang kurang dari lini depan Persita sebenarnya? Kurang tajam kah? Kurang koordinasi atau seperti apa nih? Kalau dibilang stamina sama loh, Persija juga melakukan dia ngotot. masa recovery yang sama. Iya. Mereka juga nggak turun, ya cuman Andritani lagi bagus-bagusnya aja. Kemarin Vidalnya nggak jalan ya ataupun dimatiin ya kan biasanya Vidal tuh yang banyak memberikan warna permainan Yes, Vidal. attackingnya dari Persita ya, tapi kemarin tuh ya Vergonzi. Vidalnya dia nggak jalan. Vergonzi juga Vergonzi juga emang nggak lagi hoki, tapi emang si Bagol gila sih emang di bawah gawang tuh dapat aja lagi dia bola-bola Pas susah. ya. Iya. Ya udah kita lihat nanti ya. Oke, Beren sudah dijawab itu katanya lagi cedera. Nah, ini Persija juga kemarin udah mulai menemukan kepercayaan diri juga ya. Sama aja dengan manajemen PSIS yang kayaknya masih kurang greget ngeliat timnya nih. Nah, mereka akhirnya memecat Sergio Alexander. Ini pelatih keempat yang dipecat nih Om Yuki. PSIS ya? Ini gimana ini? Bolehlah ditanggapin sedikit dengan pemecatan ini. Ya sebenarnya kalau kita melihat Sergio itu kan nggak buruk-buruk amat ya. Ketika direkrut ya, memang patokannya Persiraja degradasi. Tapi ketika menang Persiraja itu kan di putaran kedua. Nah itu dia. Dan gaya bermain Persiraja waktu itu berubah total ketika di bawah dia. Gue masih ingat banget bagaimana dia di pinggir lapangan. Dia memang nggak nyebut nama ya ke pemain itu. Nama kesana, nama terus kesana. Jadi terlihat sekali taktikalnya jelas. Mungkin itu yang diharapkan PSIS ketika merekrut si Sergio Alexander ini dan memang terbukti di awal bagus. Tapi dia ya nggak beruntung juga sih ketika dia berharap tinggi, Fortesnya cedera. Memang bisa dikatakan PSIS berharap lebih karena bisa disebut harga yang dikeluarkan terhitung tinggi. Mereka mendatangkan Marukawa sama Fortes. Nah itu dia. Katanya katanya gede. Marukawa nggak kelihatan akhirnya. Apa yang salah sebenarnya? Dari pendekatannya nggak cocok kah atau seperti apa? Om Yuki? Ada gue juga nggak ngerti ya ada masalah apa gitu sebetulnya. Apakah mereka hanya memang kehilangan Fortes jadi seperti ini gitu ya? Tapi harusnya enggak kan? Ya. Dan ada irama yang hilang sih Maniko ya. Kalau kita lihat waktu pas dia tampil di Piala Presiden, wah gila itu mainnya PSIS tuh. Betul. Ini banget, fluid banget mainnya gitu. Dan Wawan gila, sayap main tengah. Luar biasa gitu. Kedalaman skuadnya juga mumpuni lah. Dia punya pemain-pemain lokal yang bisa support luar biasa gitu ya. Ferdian Wahyu, terus ya
ada Hari Nur juga. Belakang ada Dewa Anggania. Iya, ada Septian David juga. Iya. Septian David lagi cedera kayaknya ya. Yes. Kelihatan. Ini tambah Marukawa itu yang kurang Antilana, itu bersinar. pemain-pemain bagus. Iya, makanya Berarti itu. ada lebih ke sisi taktikal mungkin ya. Karena sebenarnya dari sisi kebutuhan skema nih udah terpenuhi Udah semua pemain terpenuhi bagus semua. bagus. Oke. Berarti ya tidak bisa memanfaatkan pemain dong Sergio Alexander ini sebenarnya. Memaksimalkan potensi lebih ke sana sih. Oh. Kalau ukurannya Sama aja dong. kalau ukurannya di awal pramusim kan beda banget sekarang gaya Nah itu mainnya dia, kan. kayak ada gap gitu loh. Berarti ada sentuhan yang berbeda yang harus dilakukan. Prinsipnya itu dan bisa jadi ini termasuk pesan terburu-buru juga loh. Mungkin bisa dilihatlah 2-3 pekan lagi. Nah, Blunder kalau nggak sih misalkan sebenarnya? enggak Enggak juga, juga. dengan gaya main seperti itu, dengan materi yang ada, saya yakin kok bisa tuh masih bisa dimaksimalkan. Harusnya bisa kan? Iya. Makanya Oke. banyak yang nggak sabaran sih, Nah, pecat-pecat aja sih. Jackson. Tadi siapa tuh 4 pelatih yang dipecat? Roka. Robert, sama Alexander ini. Nah ini nih pemain pelatih-pelatih yang berpotensial yang bukan kaleng-kaleng juga nih, bagus-bagus semua kan Progresif sebenarnya. semua loh. Iya. Aduh. Tapi yang jelas ada bocoran nggak sih siapa pelatih berikut ini? Siapa belum muncul sih. Ini jangan-jangan Sergio Alexander geser nih ke tim sebelahnya nih. Jangan-jangan mereka bertukar posisi. Kan ada Robert, ada siapa namanya Jackson, ada Alexander. Isu yang muncul tadi Jackson malah. ada apa namanya Rocha kan. Itu Iya. tinggal mereka switch Iya. aja. Ini kesini, ini kesini, ini kesini. Isu hari ini Jackson, Jackson ya? masuk nominasi di PSG. Bisa. Kan lucu kan? Bisa Jadi wah seru nih persaingannya. Bisa aja. Soalnya gini ya, ini kan dibatasi oleh aturan licensing kan. Iya. Harus A-Pro. Hmm. Pertama pasti manajemen itu akan lihat ini A-Pro yang tersedia mana. Masih ada nggak yang tersedia? Oke. Itu pertama. Terus yang kedua dia udah pernah di Indonesia belum? Nah. Karena kan supaya cepet adaptasi dong. Dia pernah ya kan? semua ini. Ya kan dia nggak mau pasti yang nyoba-nyoba orang di tengah jalan kan. Jadi pilihannya nggak banyak. Kalau yang di bawahnya pelatih lokal bagus-bagus, tapi banyak kan A. Nah, itu yang gue kemarin bilang yang harusnya ini Sementara yang punya A-Pro terbatas. Terbatas. Kalaupun stok ada, diambil Liga 2. Nah, nih ngomongin Liga 2 mulai kan Liga 2 kemarin nih. ya? Wih. Kemarin apa hari ini? Kemarin ya? Pandit kita nih. Wih, Coach Woi. Akmal. Head coach Persiraja Banda Aceh. Ngeri. Selamat ya Coach Akmal. Minggu lalu siaran bareng ya. Selasa. Oh iya, Selasa kemarin itu siaran. Sekarang udah di Aceh nih. Wih, bisa lah ngopi-ngopi. Itu nyusul Ricky Nelson ya. Persipura Jayapura, Bang Bes juga coach asisten Rans Nusantara FC. Wih, selamat bertugas para pandit-pandit kita di Liga 2. Mungkin bolehlah kasih ucapan buat Bang Bes, Coach Amal. Ya kalau gue ke Bang Bes dulu ya. Sabar-sabar ya, Bes. Tenang aja, Bes. Masih ada sekoci, Bes. Terus kalau Coach Akmal ini promosi yang luar biasa. Selamat. Semoga ini bisa menambah pengalaman dia ya, yang pegang tim. Betul. Sebagai head coach Iya. dan di Persiraja Liga 2 nih harus dia maksimalin lah. Kalau Coach Ricky Nelson ini lebih ke peruntungan lah karena dia bukan pelatih baru. Iya. Banyak menangani tim-tim hebat juga gitu. Jadi lebih bagaimana dia bisa adaptasi dengan kulturnya Papua aja. Nah, sebetulnya. itu. Wis, ngeri. Ya, Mas Hanif. kalau gua khusus untuk coach sama aja, kalau melihat apa yang terjadi hari ini merupakan keputusan yang sangat tepat. Anda berada di daerah yang benar-benar tepat. Banyak talenta potensial yang bisa dimaksimalkan. Ngeri. Persiraja kemarin boleh terdegradasi, tapi setelah itu kita lihat banyak pemain mereka yang diekspor ke Liga 1. Artinya masih banyak potensi yang bisa diambil. Siap. Terima kasih Om Yuke. Terima kasih Mas Hanif atas dukungannya buat pandit-pandit kita dan selamat bertugas ya Coach Akmal, Ricky Nelson sama Bang Bes. Semoga bisa berprestasi dengan timnya. Dan tentu saja Liga 1 makin menarik, banyak hal-hal yang ditunggu juga. Jadi jangan lupa untuk saksikan Dep Dagri minggu depan. Oke, terima kasih Jebret Tim. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Bye-bye.